Oke, welcome back to my channel again. Oke, di kesempatan kali ini seperti biasa ya, seperti ada tugas, dan tugas. Di sini saya diberikan tugas lagi, yaitu tugas tentang PHP lagi. Namun ini sedikit berbeda, dimana di sini sudah sampai dengan form. Jadi di sini seperti ini tugasnya. Jadi di sini kita buat seperti form login, bukan form login sih, form untuk input nama depan, nama belakang, ya, data diri sini. Ya, data diri. Dan contoh inputannya seperti ini. Walau tampilan form seperti ini, dan ketikkan menekan tombol sign up, hasilnya akan karena input keluar di page sebelahnya. Oke, semoga bisa. Kita langsung saja coding. Pertama, kita buat dulu folder. Folder. Saya beri nama di sini Wira dan kurung 10 karena ini tugas 10. Masukkan tempat Ctrl N. Kita save dulu. Kita beri nama seperti biasa, index untuk halaman pertama. Oke, kita lihat bentuk formnya. Kita buat HTML. Kita beri nama tugas 10 deh. 10. Oke, di sini saya akan menggunakan tabel lah biar mudah. Border. Kalau kalian yang belum pernah mencoba untuk tabel ini, ada banyak di Google ya, di Google tutorial cara menggunakan tabel ini. Oke, kita seperti ini. Pertama kita isi input. Input tipenya yang pertama itu adalah first name dan last name. Biasa itu tipenya tipe teks ya, teks sudah. Kita beri nama inputannya, ini harus diisi. Tujuan dari pengisian nama dari input name ini agar nanti saat kita tekan tombol lalu kirim datanya itu dikirim, maka nanti ada parameter yang membawa value atau isi dari inputan tersebut. Kita di sini beri nama first name. Lalu yang kedua last name. Kita coba. Seperti biasa kita ketik localhost details. Cerah sekali. Tampilan seperti ini. Ada dua inputan ya. Lalu kita buat yang di bawahnya email. Kita copy biar cepat. Kita hapus.
Ini apa ini? Waduh. Nah, biarkan saja. Kita isi email. Lalu kita coba. Di sini kosong. Kita beri call span 2. Dia jadi akan tergabung. Jadi dalam tabel itu ada call span dan row span. Jadi kalau call span itu kita menggabungkan kolom ke samping, jadi kita menggabungkan antara dua kolom dari ke samping gini ya, kok kolom apa baris ya, kolom ya, kolom. Kalau row span baru kita menggabungkan ke bawah, span baris ya, menggabungkan ke bawah. Lalu beri tipe your email. Dimana nanti kita buat pengulangan email, beri email, lalu new password, save. Selanjutnya beri tipe new password, kita coba dan seperti ini. Lalu di bawahnya birthday, tanggal lahir ya, kita copy aja. Lalu di bawahnya kita buat inputan, kita tulis tanggal lahir, tipenya date. Kita coba input dia otomatis. Lalu kita buat jenis kelamin, itu kita pakai ini biar rapi, biar dia ke samping. Di sini radio, misalkan ini sama ya, namanya kita samakan, itu CMS kelamin. Lagi satunya radio. Radio. Lalu kita isikan judul laki perempuan. Jadi di tipe input ini ada beberapa tipe. Di dalam tugas saya ini saya menggunakan tipe teks, tipe date, dan tipe radio. Tipe date ini biasanya digunakan untuk menginput tanggal. Kalau radio ini biasanya digunakan untuk menginput jenis kelamin. Jadi untuk radio ini biasanya akan memilih satu pilihan saja, tidak bisa dua. Dan di HTML juga banyak lagi yang bisa tipe number, tipe apa lagi itu. Pokoknya banyak sekali ada. Kalian bisa coba-coba atau cari di internet juga banyak. Selanjutnya kita hilangkan nih border
border di tabel tersebut. Kita gunakan 0. Seperti ini. Lalu kita panjangkan inputan ini menggunakan CSS. CSS style. Kita gunakan input sebagai parameter dalam CSS tersebut. Tipe teks, bitnya kita pakai 100%. Menyesuaikan dengan tabel. Akan full seperti ini. Jadi di CSS juga bisa menggunakan parameter dari teks dari HTML tersebut untuk mengisi HTML dalam mengisi CSS maksud saya dalam HTML. Jadi seperti ini. Tipenya itu kita bisa ubah, bisa kita gantikan dengan teks, video, atau date sesuai tag apa yang kalian ingin diisi dengan CSS tersebut. Di sini saya menggunakan tipe teks untuk mengisi input yang first name, last name, email. Intinya yang bertipe teks akan diisi di CSS yaitu dengan panjang 100%. Jadi dia akan menyesuaikan dengan tabel. Jika ingin kita memanjangkan yang tipe date, kita isi tipe date saja. Isi date. Waduh, hilang. Ke close. Lalu kita akan, biar tidak dempet ini, inputan ini kita beri CSS. Kita beri pada tabelnya, tabel tr td. Jadi kita beri td nya itu padding. Kita coba 5px dulu. Ya, biar tidak dempet. Lalu kita bawa ke tengah. Si tabel, isi alik. Tidak ada yang kita sisir. Dia akan ke tengah. Jadi text center itu berfungsi untuk membuat suatu komponen agar dia bisa ke tengah, biar posisinya di tengah, pas di tengah-tengah. Lalu kita beri tombol, di bawah. Kita beri tombol input tipe submit, name btn sign. Lalu kita beri value sign. Seperti ini. Jika sudah, lalu kita beri tag form pada input ini dari awal form sampai di bawah, tepatnya di bawah button, agar button tersebut juga bisa berfungsi, karena nanti button itu berfungsi untuk mensubmit atau mengirimkan data ke
action yang dituju. Oke, kita beri form. Form penutupnya kita di bawah, mencakup dari komponen form tersebut. Seperti ini, kita rapikan biar enak dilihat. Inilah awal dari form tersebut. Mengapa tidak beralih ke page lain? Karena di form ini kita belum mengisi komponen atau parameter ya, seperti form name, form action, dan method. Form name itu berfungsi untuk penamaan dari form tersebut. Kalau method itu nanti kita akan menentukan metode apa atau cara apa kita mengirimkan data tersebut ke file yang kita tuju. Lalu action itu berfungsi untuk kemana sih data-data ini akan dikirim dan akan diproses untuk ditampilkan ke user. Oke, langsung kita beri form itu atribut, kita beri form itu form name, kita beri nama form data diri dengan metode post dan action. Actionnya kita pakai proses PHP. Nanti kita akan membuat file proses.php, di mana nanti proses.php ini akan menampilkan data dari yang kita inputkan tadi dari form data diri tersebut. Selanjutnya kita akan buat file baru lagi. Shift, kita beri nama proses.php. Kita beri format, kita coba tugas 10. Kita coba. Jadi ketika kita klik tombol sign, dia akan menuju page process.php. Mengapa bisa? Karena sesuai dengan dari action yang tersebut kita isikan, yaitu process.php. Selanjutnya kita akan memproses data tersebut agar tampil di file process.php. Lalu kita buka tag PHP di sini. Kita buka tag PHP. Atau kita juga bisa memisahkan proses ini. Jadi dia itu ada 3 file ya. File untuk menginput, untuk menampilkan, dan untuk memproses data tersebut agar tampil di proses.php ini. Jadi kita gunakan kita pisahkan saja ya, biar terlihat rapi. Jadi proses.php berarti kita sini buat tampil .php. Jadi kita tukar ya filenya. Proses.php ini akan nanti digunakan untuk memproses atau mengget data tersebut dari indeks, lalu akan ditampilkan di tampil.php. Kemudian kita rubah yang di index.php, kita jadikan tampil. Ini kita copy bawa ke tampil. Di sini kita hapus.
Lalu kita di sini buka tag PHP-nya. Lalu kita buat variabel. Jadi di PHP itu membuat variabel dengan menuliskan atau menyesalkan dengan cara dolar dan nama variabel. Nama variabel itu bebas, tapi tidak boleh isi spasi dan karakter-karakter yang lain agar tidak ambigu. Sini kita coba menggunakan nama. Kita get dulu yang nama. Kita coba. Kita post POS. Kita masukkan first name. Lalu kita include file tadi, include process.php. Kita coba. Masih proses. Save form. Tampil PHP. Lalu kita di tampilan ini kita tampilkan variabelnya, variabel nama. Kita isi nama saya Wira. Jadi di PHP tersebut ada beberapa metode. Ada metode post dan metode get. Metode post itu ada memiliki perbedaan dengan post get. Metode post itu akan membawa nilai langsung ke file tujuannya tersebut tanpa melalui perantara. Sementara get itu akan menggunakan perantara, yaitu link. Jadi saat kita menekan submit, data-data tersebut, data dalam form itu akan disisipkan dalam link seperti ini. Jadi nanti data-data tersebut akan di-get menggunakan script PHP, lalu akan diolah untuk ditampilkan dalam browser kalian. Dan di sini saya menggunakan metode post, maka kita mungkin data tersebut dengan metode post. Metode post cara mengambil atau menangkap data tersebut, metode post, lalu di dalam kurung tersebut seperti array tersebut masukkan name dari inputan kalian. Misal kita akan mengget data input nama depan kalian. Nama depan tadi kita beri nama first name, maka di post tersebut kita harus beri nama first name untuk mendapatkan value atau data dari form tersebut. Semisal kita mengget value dari last name, maka kita akan atau mengisi post tersebut dengan last name seperti itu. Lalu kita ambil last name ya. Nah, di sini kita isi first name, name, last name. Kita beri post dengan nama last name.
bolak-balik seperti ini capek. Jadi di Sublime itu ada fitur dimana kita bisa kita bagi dua kerja kita, seperti di sini bisa kita ngoding atau di sini kita membuat CSS-nya. Jadi kita klik view, lalu layout to columns, kita bawa ke sini. Kenapa? Biar gampang, tidak bolak-balik back lagi. Nah, kita di sini bisa kita lihat last name, email, and post, email. Usahakan parameter atau data yang akan get dari method post itu harus sama. Name dari input itu harus sama dengan get dari post, data yang akan di get dari post name tersebut harus sama kok. Tidak, dia akan tidak ditangkap ya, tidak didapatkan datanya tersebut. Kita buat dari email. Email, new password, new pass, kemenangan, post, new pass, new pass, new lalu kita lihat tanggal lahir, lahir, ini tanggal lahir, lalu kita lihat jenis kelamin, jenis kelamin. Untuk penamaan name dari radio button tipe radio maksud saya, itu akan biasa disamakan karena nanti kita akan memilih salah satu tersebut. Jika kita memilih laki-laki, maka data yang akan dibawakan akan laki-laki. Jika kita memilih yang perempuan, maka data tersebut yang akan dibawakan adalah perempuan. Jadi di tipe radio tersebut kita isi value itu laki, value perempuan. Jika sudah menu ketampil, kita coba semua data tersebut apakah sudah didapatkan. Nah, di sini saya menyisipkan ya sisip tag PHP dan HTML untuk menampilkan name dari yang dari data tersebut. Kenapa sih data nama, variabel nama ini bisa diambil, padahal di dalam file tampil tersebut tidak ada inisialisasi dari variabel nama. Itu dikarenakan ada sintak dari include. Jadi sintak include ini berfungsi mengincludekan atau memasukkan file
file ini di dalam file tampil. Misalnya file tampil itu berisi include .process.php. Jadi file proses ini akan ke-include ke sini di dalam tampil.php. Maka fungsi variabel apapun yang ada di proses PHP ini, fungsi-fungsi dari PHP ini akan bisa dipanggil dalam file tampil.php seperti itu. Lalu kita first name, last name, email, new pass, new pass, nama lahir, lalu jenis kelamin. Oke, kita coba. Undefined jenis kelamin 99. Jenis kelamin kita coba ulang. Kita isi tanggal sekarang, kita coba. Seperti ini. Jadi data yang ada dalam form akan dikirim pada saat ditekan tombol sign in. Jadi data-data dalam PHP akan dikirim ke tampil.php, lalu nanti akan diproses dalam tab file php.process. Lalu php.process itu akan mau nge-get atau diambil data tersebut dengan method post, diambil. Jika sudah diambil, maka di dalam file tampil.php itu akan dipanggil, akan ditampilkan dalam browser kalian. Lalu kita perbaiki tampilannya dari sini ya. Kita lihat tugas dari Bapak dulu yang sudah sesuai. Kita refresh. Seperti itu, berarti di dalam input seperti isi label. Jadi seperti tugas yang diberikan seperti contoh ya. Di dalam label tersebut, di dalam input itu tersebut ada label seperti ini menyatakan ini nama harus diinput dengan nama depan dan nama belakang dan lainnya. Kalau dalam HTML itu disebut dengan placeholder. Jadi sintaksnya itu seperti ini. Misalkan di first name, placeholder first name, di sini kita placeholder last name. Kita coba. Nah, berisi first name dan last name. Jadi itu disebut dengan placeholder ya. Itu biasanya digunakan agar tidak menambahkan, biasanya kan ada tuh di depan misalnya nama baru input, terus username baru input ya. Ini biar lebih simpel ya sih sebenarnya, biar nggak ada tulisan tambahan di depannya tersebut. Lalu kita isi semua input tersebut, itu email terus placeholder, free email, lalu
new password. Re password. Password. Tanggal lahir perempuan. Nah, seperti ini. Day. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan sintak, yaitu supaya data tersebut agar diisi atau requirement. Maksudnya requirement itu berarti ini harus diisi, tidak boleh kosong. Kita gunakan requirement, yaitu kita beri dasar di belakang sini required ya, required plus required. Kita isi semuanya, tidak ada data yang kosong. Lalu kita sini. Nah, jadi requirement itu agar si pengguna atau user itu tidak kelupaan mengisi dari form input tersebut. Misalnya ada formnya banyak, dia lupa salah satu, ketika submit dia si database akan memberitahu, oh ini masih kosong, itu harus di input. Nah, kita coba siram bawah gmail.com. Ini passwordnya WA Mira 9 laki-laki segini. Nah, setelah penginputan dan penampilan data tersebut berhasil, lalu kita beri tampilan agar lebih cantik menggunakan CSS. Langsung kita beri CSS. Pertama kita rapikan dulu ya di tampil.php. Kita beri tabel agar lebih rapi. Kita beri center agar dia di tengah. Kita beri tata jadi lalu kita first name, last name, lalu kita copy, sesuaikan ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Copy. Tekap. Dan kita buka. Kita lihat tampilannya. Yes. Nah, durasi bawah, wilayah bawah, wilayah bawah. Dan lastnya, kebanyakan. Email, re-email, password. Ini sama passwordnya 1, email 1. Email, re-email kita push.
usahakan rapi ya kalau ngoding, usahakan rapi kalau ngoding biar tidak enggak lihatnya. Kita refresh. Nah seperti ini. Wira garis bawah Wira, laki-laki tanggal lahir ada hari ini. Seperti ini, nama depan, nama belakang, email, password, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa ini? Di next kita rubah ya. Oh ini strip lagi. Kita refresh. Oh ya, kita save lagi. Kita refresh harusnya. Sembilan laki-laki. Lalu kita beri CSS. Pertama kita kasih CSS di sini. Ya kita cantik, biar lebih cantik tampilannya. Oke, seperti ini tampilannya. Seperti itu tampilannya setelah saya mempercantik dengan CSS. Yang belum mengerti CSS, tonton video sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan dasar-dasar dari CSS. Oke, di sini saya menambahkan beberapa query sintak. Sini saya menggunakan div. Yang belum tahu div, kalian juga bisa lihat di video sebelumnya. Di situ sudah ada cara apa itu div, bagaimana default penempatan div tersebut. Di sini ada kita masukkan name, password, tanggal lahir, kelamin. Oh ya, di sini saya ada menambahkan. Di sini dia akan default akan memilih laki-laki. Di sini saya menggunakan hover. Jadi hover itu berfungsi setiap kursor yang melewati satu komponen seperti tag div hr yang diisi teks if hover tersebut. Ketika dia akan menyentuh seperti ini, melewati dia itu akan kalau di program yang saya buat ini, dia akan berubah background, misalnya hijau muda menjadi hijau tua. Bisa juga sih, misalnya kalian lewat sini, kalian bisa pindah menggunakan margin atau ukuran yang membesar menggunakan width juga bisa.
seperti itu. Nah, kita klik sign in. Sini kayak tampil hampir sama tampilannya di awal ya. Cuma di sini hasilnya kita isi first name, last name, email, password, tanggal lahir, jenis kelamin. Dan ini tombol untuk kembali. Kita klik, dia akan kembali. Di situ saya menggunakan href. Jadi href itu berfungsi untuk mengalihkan atau meredirect suatu dari file A ke file B. Ketika kita melakukan action, ketika melakukan action, kita klik action klik atau apa, kita klik ada href, dia langsung menuju ke page yang dituju. Di sini saya menuju ke tag index, jadi dia langsung menuju ke index. Oke, mungkin segitu saja bukan tutorial sih, cara membuat form di PHP dan cara mengambil data dari form untuk ditampilkan di page selanjutnya. Oke, mungkin segitu saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalian bisa komen di bawah seperti biasa, komen sesuai hati kalian. Mungkin ada pendapat atau kritikan, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, mungkin segitu saja. Ini udah jam 11 malam. Oke, see you next time. Sampai jumpa.